Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Video yang akan saya tayangkan ini sesuatu yang bisa saja membuat kita semua ini geger, termasuk saya sendiri kaget bahwa ternyata ada satu media di mana dibeberkan secara konkret bagaimana ungkapnya nasab Kelambak Lawi yang langsung dilakukan oleh salah satu mufti di Yaman, yaitu Mufti Al-Hauthiyah. Dan tentu informasi ini menjadi sangat penting buat kita semua sebagai bentuk pengayaan pengetahuan terhadap diskursus nasab yang juga oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani berdasarkan hasil penelitiannya. Ternyata memang terbukti bahwa kurang lebih 551 tahun terputus nasab Kelambak Lawi. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, apapun yang saya sampaikan di sini, yang saya blow up ke media, tidak lebih pada edukasi sesungguhnya. Tidak bermaksud melakukan provokasi, apalagi mencoba menggiring opini. Terlebih lagi kalau dianggap kurang ajar karena tidak menghargai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu sangat jauh dari situ. Pada prinsipnya kita berharap sebenarnya seluruh anak bangsa itu bisa tercerahkan dengan adanya diskursus-diskursus yang sifatnya ilmiah. Karena itu memang yang kita harapkan, bahwa kemajuan suatu bangsa itu tidak pernah terletak pada doktrin-doktrin sesat yang menyesatkan. Tapi kemajuan suatu bangsa adalah sejauh mana kita bisa membangun dialektika di dalam sebuah proses diskursus ilmiah. Ya, salah satunya ini soal nasab. Dan juga bagaimanapun juga harus diakui bahwa soal nasab itu adalah bagian daripada ilmu fikih. Dan orang Muslim, orang Islam harus melek dengan itu. Setidaknya Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani sudah menjadi corong buat kita semua dan menjadikan dirinya sebagai bemper awal di dalam rangka menerobos benteng yang begitu sangat kokoh beratus-ratus tahun, di mana semua orang, bahkan ulama-ulama NU selama ini memberikan keyakinan kepada santri-santrinya, termasuk kepada saya sendiri secara pribadi, bahwa yang namanya habaib itu adalah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian muncul Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani yang melakukan penelitian, melakukan verifikasi berdasarkan kitab-kitab sejaman, dan ternyata itu tidak terbukti. Oleh karena itu, video yang akan saya tayangkan ini adalah merupakan tambahan bobot pengetahuan yang tentu ini menjadi pisau analisis buat kita semua. Jadi jangan pernah fanatik terhadap satu informasi, tetapi penting kita jadikan sebagai pisau analisis terhadap diskursus yang sedang berjalan ini. Dan ini saya ambil dari salah satu channel yang sudah sangat viral, namanya Rauda Channel. Coba kita simak secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mufti Houthi Yaman yang bernama Syamsuddin Muhammad Syarafuddin membatalkan beberapa nama keluarga yang menisbatkan dirinya sebagai Ahlul Bait. Di antara nama-nama keluarga yang dibatalkan tersebut adalah keluarga Ba'alawi. Menurut Mufti Houthi, mereka adalah para pencantol nasab yang mengotori kesucian nasab Ahlul Bait. Simak penjelasannya berikut ini.
Beberapa orang mencoba untuk menghubungkan diri mereka kepada keturunan Hashim. Semoga Tuhan meridhoi mereka, para sadah di bumi ini, namun mereka hanyalah para pencantol nasab, yang sebenarnya nasab mereka bukanlah Ashraf, dan mereka mencoba untuk menghubungkan nasab mereka pada makhluk yang paling suci, para sadah Ahlul Bait yang suci. Di antara keluarga-keluarga tersebut, yang garis keturunannya belum terbukti memiliki hubungan kekerabatan dengan Bani Hashim dan para sadah Ahlul Bait, adalah keluarga Al-Ahdal, keluarga Al-Nahari, keluarga Ba'alawi, keluarga Al-Sakaf, keluarga Al-Atas, keluarga Al-Syami, keluarga Al-Imad, keluarga Al-Washili, keluarga Al-Jufri, keluarga Al-Junaid, keluarga Al-Habsyi, keluarga Al-Syatiri, keluarga Al-Wadi, keluarga Shili, keluarga Ba'akial, keluarga Al-Zabidi, keluarga Faddak, keluarga Al-Muhdar, keluarga Al-Aidrus, keluarga Al-Kaf, keluarga Bahashim. Dan banyak lagi keluarga yang akan kami terbitkan berturut-turut muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir, demi mendapatkan uang, kedudukan, dan prestis. Kami di Asosiasi Ulama Yaman memperingatkan agar tidak mencoba menghubungkan nasab kepada nasab orang lain. Kami telah berulang kali memperingatkan terhadap teror yang menimpa para pencantol nasab, dan kami salut kepada orang-orang bijak di antara mereka, yang memahami masalah ini dan mencoba menghubungkan diri mereka dengan suku-suku tersebut, dan bukan kepada para sadah dan Bani Hashim Ahlul Bait. Semoga Allah meridhoi mereka. Sebagaimana diketahui, bahwa keluarga Houthi ada yang mengatakan bahwa mereka adalah para sadah, namun sejarawan Yaman menolak kesadahan mereka, seperti yang kami kutip dari news Yaman berikut ini. Setelah mengambil kendali negara pada tahun 2014, Houthi berusaha untuk menetapkan konsep Bani Hashim sebagai istilah imam yang menunjukkan hak agama mereka untuk mencapai kekuasaan, dengan mengklaim garis keturunan Bani Hashim, yang melaluinya mereka menampilkan diri mereka sebagai perpanjangan dari Imamah Hadawiyah yang digulingkan pada tahun 1962, dan teori politiknya yang membatasi imamah pada dua kelompok saja. Sebelumnya, pada tahun 2004, anak-anak pendeta Badruddin Al-Houthi telah mempublikasikan di internet apa yang mereka katakan, bahwa nasab moyang mereka, yang mereka telusuri kembali ke Al-Hadi Al-Rasi, dan kemudian nasab tersebut tersambung kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi, yang diklaim oleh orang-orang Bani Hashim bahwa mereka sebagai cucu beliau, dari putrinya Fatimah dan suaminya Ali. Oleh karena itu, mereka menganggap diri mereka sebagai keturunan Rasulullah dan tanda-tanda hidayah. Nasab Houthi ini memicu cemoohan para peneliti dari para sadasana yang menganggapnya palsu. Dan menjelaskan bahwa Al-Houthi menyusupkan nasabnya melalui kakek mereka Al-Mutohar, yang merupakan kakek yang sama yang juga mempertemukan mereka dengan keluarga Al-Mutawakil. Para peneliti menasabkan keluarga Al-Houthi kepada Al-Haris Al-Awar bin Abdullah, bin Ka'ab, bin Asad, bin Yahlid, bin Yamar, bin Amr, bin Al-Haris, bin Yamjid, bin Yahlid, bin Houth, yang tinggal di Kufah pada tahun abad pertama Hijriah, dan sezaman dengan Imam Ali, dan merupakan pelayan beliau, dan sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan beliau. Oleh karena itu, Al-Haris bin Houth bukanlah salah satu putra Al-Hadi Al-Rasi, yang datang ke Yaman dari Tabaristan pada abad ketiga Hijriah. Kemungkinan besar Al-Haris menemani Ali bin Abi Thalib ketika beliau tiba di Yaman, pada tahun pertama tahun Hijriah, dan dia lebih suka tinggal di sana bersama keluarganya di daerah Dahyan di Harif di Kegubernuran Amran saat ini, di mana desa beliau tinggal diberi nama Houth, dan julukan Houthi kemudian diberikan kepada warganya. Anak-anak Al-Haris bin Houthi, Al-Houthiyin, mengabdi pada suku-suku di sana. Cucu-cucunya setelah dia menjadi terkenal karena pelayanan dan pekerjaan rendahan mereka, dan beberapa dari mereka mengabdi pada ulama dan fuqaha mazhab Zaidi, dan di antara mereka adalah Amiruddin bin Husain Al-Houthi, kakek dari pemimpin milisi kudeta, Abdul Malik Al-Houthi. Menurut para peneliti, keluarga Houthi di Houth di daerah Dahyan di Amran, bermigrasi ke banyak daerah pada periode yang berbeda, mungkin karena masalah atau perselisihan yang muncul antara mereka dan beberapa suku tetangganya. Amiruddin bin Husain Al-Houthi dan keluarganya memilih untuk bermigrasi ke Saada dan menetap di sana. Dia mendirikan Hijrat Dahyan di sana, yang juga disebut kota ulama, di mana Amiruddin Al-Houthi dan putra-putranya tiba di Saada sebagai ulama mazhab Zaidi, setelah mereka memperoleh pengetahuan ilmu fikih menurut mazhab tersebut, hasil dari pengabdian mereka kepada para ulama selama bertahun-tahun. Namun seorang peneliti Yordania melangkah lebih jauh dalam nasab Al-Houthi, dan menelusuri nasabnya hingga Musailamah bin Tumama bin Kasir bin Habib Al-Hanafi, yang mengaku sebagai nabi pada tahun 11 Hijriah, dan terbunuh pada tahun 12 Hijriah dalam pertempuran Al-Yamamah, di tangan Wahsy, yang ingin membunuh Musailamah untuk menebus dosanya karena membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi.
Peneliti dan akademisi Dr. Imad Al-Sawahna, Profesor Sejarah Islam di Universitas Amman Yordania, mengatakan bahwa ia menyimpulkan, melalui studi penelitian survei yang berlangsung lebih dari 4 bulan, bahwa keluarga Houthi, yang terletak di Hout wilayah di Kegubernuran Saada Yaman, bermula dari Bani Habib bin Hanifah, dan pusatnya adalah Wadi Hanifah di Najd. Oke, saya kira jelas ya, dari paparan video tersebut, seperti apa informasi yang tersampaikan kepada kita semua ini. Jadi sekali lagi, ini adalah merupakan penambah pisau analisis terhadap diskursus nasab yang terjadi di Indonesia ini, di mana yang sudah diawali oleh hasil tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Karena itu, apapun yang saya sampaikan terkait dengan video ini tidak lebih pada persoalan bagaimana menambah bobot pengetahuan kita sesungguhnya, menambah informasi, tinggal sahabat-sahabat sendiri menganalisa apakah video yang baru saya putarkan ini dari salah satu channel yang saya sampaikan tadi di awal itu bisa memberikan penguatan terhadap informasi atau pesan yang sudah sampai lebih awal kepada sahabat-sahabat semua melalui tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Jadi jangan sampai kemudian kita ini saling menyalahkan satu sama lain. Intinya adalah mau pro, mau tidak sepakat, terserah sahabat-sahabat semua. Saya hanya mau menyampaikan bahwa kita melakukan ini semua tidak lain dan tidak bukan bahwa kita melakukan ini semua orientasinya cuma satu, bagaimana mencerdaskan umat Nabi besar Muhammad SAW agar tidak taklid buta, agar tidak mudah terdoktrin dengan siapapun itu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.